Halo semuanya, sekarang kita masuk ke teknik kedua dari teknik integrasi. Ini yang agak panjang ya. Konsepnya agak panjang karena trigonometri itu sendiri bentuknya macam-macam banget. Ya. Jadi mari kita mulai. Oke, fungsi yang pertama kita mulai dengan fungsi yang paling sederhana yaitu fungsi sin dan cos. Fungsi genap dan fungsi ganjil. Jadi ada perbedaan. Kalau fungsi genap kan dia pangkatnya 2 ya. Nah, itu diubah nih. Kita memanfaatkan identitas cos 2x. Jadi kalau dia genap, dia diubah jadi cos 2x yang identitasnya adalah 1 min 2 sin kuadrat x gitu. Dan 1 min 2 cos kuadrat x. Sehingga kalau dia sin kuadrat x, dia jadi setengah 1 min cos 2x. Dan kalau dia cos kuadrat x, dia jadi setengah 1 plus cos 2x. Intinya sih gini, kalau dia genap gitu ya. Sin pangkat genap x. Kan dia berarti akan sama dengan sin kuadrat x dipangkatin n per 2 gitu ya. Nah, berarti ya udah dia akan keluar menjadi, kita ubah identitasnya lebih tepatnya ya. Jadi ini tetap masih dalam integral. Kita ubah integralnya jadi setengah min setengah cos 2x. Nah, pangkatnya berapa? Pangkatnya n per 2. Gitu. Jadi intinya pangkatnya n per 2. Rumusnya selalu sama. Selalu sama, yang namanya juga rumus cos 2x tidak berubah gitu ya. Cuma nanti pangkatnya adalah n per 2. Karena ini 2, maka pangkatnya kan 1 gitu ya. Tapi kalau nanti dia pangkat 4 gitu, pangkat 6 gitu, nah itu tinggal dipangkatin aja sesuai dengan n per 2-nya. Kenapa harus diubah sih? Kenapa harus diubah ya? Karena kalau nggak diubah dia nggak bisa dikerjain. Siapa yang tahu integral dari sin kuadrat x kan? Tapi kalau diubah jadi setengah 1 min cos 2x, 1 sama cos 2x ini dia bisa diintegralin ya kan? 1 dia diintegralin jadi x, cos 2x diintegralin jadi sin 2x gitu. Nah ini kemudian mereka dikalikan sama setengah ya, jadi setengah x. Kemudian seperempat sin 2x. Ini adalah hasil dari integral dalamnya juga ya. Ini cos 2x yang contoh bawahnya juga sama ya. Dengan diintegralkan dia akan jadi lebih mudah. Dengan diubah bentuknya dia jadi lebih mudah untuk diintegralkan. Nah, ini contoh. Tadi sin pangkat 4x dx ya. Berarti kan ini kalau diubah jadi gimana? Dia akan jadi integral dari setengah min setengah cos 2x. Jadi apa? Kuadrat ya, karena dia kan pangkat 4, n per 2-nya 2. Nah ini kalau diubah, dijabarin dia akan jadi seperempat min setengah cos 2x plus seperempat cos kuadrat 2x dx. Nah, jadi gini, semakin tinggi tingkatan derajat yang di sini dia akan semakin panjang juga caranya. Karena ternyata di sini dia beranak lagi kan tuh, dia punya cos kuadrat 2x. Jadi dia ada anaknya lagi, anaknya adalah sebuah fungsi genap gitu, fungsi genap cos. Berarti kan PR lagi gitu ya. Nah, depan udah bisa sih kita integralinnya jadi seperempat x. Kemudian berarti ini min cos diintegralin jadi min seperempat sin 2x. Nah ini kan menyisakan cos kuadrat 2x ya. Seperempat integral cos kuadrat 2x dx. Ini kita ubahlah bentuknya. Tadi kalau cos kuadrat 2x cos kuadrat kan berarti jadi 1 plus 1 setengah plus setengah gitu ya. Setengah plus setengah. Nah ya udah ini
Berarti setengahnya kita keluarin aja, kita taruh depan. Per 8 ya. Menyisakan 1 plus cos 4x ya. Kenapa 4x? Karena ya sudutnya gitu. Sudutnya kan di sini dia 2x. Berarti kalau dirubah jadi rumus identitas, 2 kali lipatnya jadi 4x gitu. Kan? Kalau cos kuadrat x dia temannya cos 2x. Kalau cos kuadrat 2x ya dia temannya 4x. Menyesuaikan aja ya untuk sudutnya. Dx. Nah udah deh ini. Oke, jadi 1/4 x min 1/4 sin 2x plus, nah dia di sini punya 1/8 ya. Kemudian di sini berarti berapa? 1/32. 1/32 cos integralnya sin 4x plus c. Nah, oke, kita gabung yang 1/4 sama 1/8 ya. Menjadi 3/8 ya. 3/8 min 1/4 sin 2x plus 1/32 sin 4x plus c. Nah, ini good luck deh kalau integralnya makin tinggi, sin pangkat 8, sin pangkat 16 gitu-gitu, berarti caranya bakal berkali-kali lipat lagi gitu. Tapi yang penting tadi paham konsepnya ya, bahwa intinya kalau sin dan cos pangkat genap diubah menjadi identitas cos 2x. Oke, next kita punya fungsi apa? Fungsi ganjil. Nah, kalau fungsi ganjil yang digunakan adalah rumus identitas cos sin kuadrat plus x cos kuadrat x sama dengan 1. Gitu. Jadi pertama-tama dipecah dulu nih. Ya, misalnya kan dia ganjil. Satunya dikeluarin dulu. Gitu. Jadi misalnya kita punya integral sin 3x. Nah, ini dipecah sin pangkat 3, sorry. Nah, ini dipecah jadi sin 2x, sin kuadrat x sama sin x. Intinya ada yang dipisah sendiri gitu si sin x-nya. Nah, nanti si sin x-nya itu jadi apa? Sin x-nya itu nanti bakal dicoret. Gimana cara dicoretnya? Dicoret dengan cara nanti kita misalkan u-nya adalah turunannya. Jadi kan d cos x nih. Nah, kita lihat contohnya langsung ya biar kebayang. Contoh, nah ini contoh sin pangkat 3x dx ya. Kerjain gimana? Di sini aja. Sin pangkat 3 sin integral dari sin pangkat 3x dx. Kan dipecahnya jadi sin kuadrat x ya, jadi dikurangin 1 pangkatnya. Nah, kalau udah kayak gini, kan tadi pakai rumus identitas. Jadi yang genapnya ini kita ubah jadi 1 min cos kuadrat x dikali sin x dx. Nah, udah, terus tadi kan dia jadi d cos x. Berarti sebenarnya maksudnya gini, maksudnya kita akan langsung misalkan nih, misalkan u-nya adalah cos x itu. Berarti kan du sama dengan min sin x dx. Nah, berarti ini bisa berubah dong, ya enggak? Jadi integral 1 min u kuadrat dikali sin x dikali dx per min sin x. Kalau udah kayak gini dia bisa dicoret, ya kan? Yang tersisa hanya integral 1 min u kuadrat. 1 min u kuadrat kalau diintegralin, ya ini minnya jangan lupa, min dari min sinnya ini kan di sini ada min ya. Jangan lupa taruh di sini. Nah, di sini integral dari 1 min u kuadrat du
gitu. Nah udah, dengan min U plus 1/3 U pangkat 3 plus C. Kita balikin deh U-nya, min cos X plus 1/3 cos pangkat 3 X plus C, gitu. Nah beda sama si genap, tadi si ganjil ini kalau dia makin tinggi pangkatnya nggak bikin ribet-ribet banget sih. Kita lihat contoh yang nomor 2 nih. Kan cos pangkat 5 X dx, ya. Integral cos pangkat 5x dx. Sama seperti tadi, kita akan pecah. Kita pisahin satu. Yang kita misalin tuh nanti turunannya gitu. Jadi ini kan berarti jadi 1 min sin kuadrat x kuadrat kalikan dengan cos x dx. Nah, wes. Di sini U-nya sin x berarti. Du-nya adalah cos x dx. Berarti ini integral dari 1 min U kuadrat ya enggak? Du. Nah, karena kan kenapa? Karena tadi kan cos x dx di sini. Ini juga sama bentuknya cos x dx. Nah, wes. Kalau udah sampai sini, ternyata simpel kan, tetap simpel gitu bentuknya. Berarti menyisakan 1 min 2U kuadrat min U pangkat 4 DU. Oke, sisanya apa nih? Berarti 1 diintegralin jadi U ya, min 1/6 U pangkat 3 min 1/5 U pangkat 5 plus C. Oke, dibalikin deh. Sin X min 1/6 sin pangkat 3 X min 1/5 sin pangkat 5X plus C, gitu ya. Jadi begitulah kalau untuk fungsi ganjil. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti fungsi sin dan cos. Nah, berikutnya gimana kalau ternyata dia adalah kombinasi dari fungsi sin dan cos nih. Nah, ini barulah ada mulai menganalisis kan, kita mulai menganalisis. Jadi tergantung nih, kan bentuknya adalah sin pangkat M dan cos pangkat N ya, gitu. Nah, kita harus lihat masing-masing pangkatnya aja gitu. Jadi selama dia masih ada yang ganjil, sebenarnya basic gitu. Kalau masih ada yang ganjil, berarti cukup gunakan prosedur yang ganjil tadi. Jadi ada di split 1, dipisahin 1, satunya dipisahin, menyisakan fungsi genap. Nah, yang si genap itu langsung dikasih rumus identitas. Sedangkan kalau dia genap gitu ya, yang dari awal kita langsung pakai rumus yang cos 2x gitu. Kita coba lihat ke contohnya ya, kombinasi seperti apa. Contoh, dia sin pangkat 4x, kemudian dia cos pangkat 5x dx. Ini kan berarti ada yang ganjil, ada yang genap gitu ya. Cuman di sini agak cukup sederhana sih, karena ada yang genap, jadi memudahkan hidup nih. Kalau ada yang karena ada yang ganjil, dia sebenarnya lebih mudah. Ya, ini kan cos pangkat 5x nih. Berarti kita split ya enggak? Jadi sin pangkat 4x terus cos pangkat 4x. Di sini jadi cos x, di sini jadi dx. Nah, udah, berarti kan ini sama dengan integral sin pangkat 4x, cos pangkat 4x-nya. Nah, ini dirubahkan pakai rumus identitas. Berarti 1 min sin kuadrat x
kuadratin ya, karena dia cos pangkat 4 dikalikan dengan cos X dx. Nah ya udah, berarti ini tadi seperti tadi, kita misalin lah U-nya sin X, du-nya adalah cos X dx. Otomatis kan, otomatis ini jadi du nih. Dan terus kita bisa lihat bahwa ini sin kan, jadi bisa juga jadi U. Udah berubah semua langsung. Jadi U pangkat 4 dikalikan dengan 1 min U kuadrat dikuadratin du. Nah udah, ini tinggal diterusin nih, ini akan jadi integral dari U pangkat 4 dikalikan dengan U pangkat 4, U pangkat 4 min 2U kuadrat plus 1 du. Nah ini menjadi integral dari U pangkat 8 min 2 U pangkat 6 plus U pangkat 4 du. Udah deh, kita punya 1/9, langsung saya balikin U nya ya. Sin pangkat 9 X min 2/14 sin pangkat 7X ditambah dengan 1/5 sin pangkat 5X plus C. Selesai. Sih ya, kalau ada ganjil dia sebenarnya enak banget. Karena yang genap tuh bisa ngikut yang ganjil nanti untuk pemisalannya. Oh ini ada. Ya, contoh lainnya, integral. Nah ini dua-duanya genap. Karena dua-duanya genap, berarti kan kita cuma pakai identitas genap aja ya, yaitu cos 2x. Di sini kita cuma perlu membuat dia jadi fungsi yang paling sederhana. Ya, yaitu jadi sin kuadrat sama cos kuadrat sebelum nanti kita ubah jadi fungsi identitasnya. Nah, ini baru kita ubah jadi fungsi identitas. Ya, setengah dikali 1 min cos 2x, jangan lupa kuadrat, kemudian yang cos kuadrat jadi setengah dikalikan 1 plus cos 2x dikuadratin juga. Kalau udah kayak gini, tinggal kita lanjutin perhitungan matematikanya. Nah, 1/16 ya, 1/4 masing-masing dikuadratin. Ya, dikaliin jadi 1/16. Nah, menyisakan 1 min cos 2x dikalikan 1 plus cos 2x. Berarti jadi 1 min cos kuadrat 2x kuadrat. Itu kan? Nah, 1 min cos kuadrat 2x dikuadratin ini kan sama dengan sin pangkat 4 dari 2x. Ya. Sehingga, nah udah dari sini tinggal kita bikin sudutnya di misalkan U sama dengan 2x, maka DU sama dengan 2dx. Atau dx sama dengan setengah du. Nah, diintegralin. Nah, ini sin pangkat 4 U du ini tadi menggunakan perhitungan yang sudah dihitung ketika kita belajar tentang fungsi sin genap ya, langsung keluar angka ini. Basicnya sih dia harus dijabarin lagi gitu ya, bahwa sin pangkat 4x dx adalah apa gitu. Tapi ini hasilnya adalah ini ya. Gitu. Oke. Nah, bentuk berikutnya ini makin banyak kan bentuknya ya. Jadi ini kombinasi dari fungsi sin sama cos, cuman bentuknya bukan pangkat, tapi konstanta gitu. Jadi misalnya sin 2x cos 3x. Nah, ini pakai identitas trigonometri yang mana? Pakai identitas penjumlahan sama pengurangan. Nah, ini kan relate ya, bahwa sin A cos B, ya ini kan sama dengan setengah sin min plus sin plus. Ya, sedangkan sin dia jadi setengah cos min cos plus. Kemudian dia cos setengah cos min plus cos plus. Ya, ini review trigonometri banget nih ya. Silakan di review dan dihafalkan kembali.
Contohnya gimana? Nah, contoh sin 7x cos 3x. Oke. Sin cos tadi kan rumusnya adalah sin plus sin ya. Kalau sin cos dia sin plus sin. Ya udah berarti ketemulah di sini sin 4x ya plus sin 10x. Kalau udah kayak gini kan dia bisa diintegralin ya. Integral sin 4x sama sin 10x biasa aja. Sin 4x jadi cos 4x, jangan lupa turun integral dalamnya. Sin 10x jadi cos 10 min cos 10x. Gitu. Berikutnya ada integral sin 2x cos 3x sama. Ya, dia sin cos juga ya, berarti hasilnya juga sin plus sin gitu ya. Sini sin 5x plus sin min x. Berarti kalau diintegralin ya akan jadi seperti ini. Nah, ini pakai substitusi ya, jadi dimisalkan u-nya adalah 5x. Maka du-nya adalah 5dx. Diintegralin jadilah dia cos 5x. Untuk sin min x, dia jadi min dari sin x gitu ya. Sama aja. Diintegralin jadi setengah cos x plus c. Oke. Nah, berikutnya integral dalam fungsi tangen dan kotangen. Mirip-mirip lah sama tadi, sama cos dan sin. Di sini kita akan memanfaatkan identitas trigonometri juga gitu. Yang mana tangen kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x min 1, kotangen kuadrat x sama dengan kosekan kuadrat x min 1. Nah, contohnya nih ya, kalau dia tangannya ganjil, berarti karena tangan kuadrat sama dengan sekan kuadrat x min 1, ya udah kita ubah lah si tangan kuadratnya itu jadi sekan kuadrat x min 1. Supaya apa? Supaya bisa pakai U lagi. Jadi kita misalkan U-nya